Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Malang. Kita bertemu lagi dalam kebaktian online. Sebelum memulai ibadah kita hari ini, berikut ada beberapa panduan yang bisa adik-adik perhatikan dan adik-adik simak. Yang pertama, dimohon untuk orang tua membimbing adik-adik dalam beribadah online di rumah masing-masing. Yang kedua, dimohon adik-adik sudah mempersiapkan diri dengan pakaian rapi dan sopan seperti selayaknya kita pergi ke gereja. Yang ketiga, dimohon adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya masing-masing. Yang keempat, dimohon adik-adik untuk mempersiapkan hatinya dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan yang kelima, dimohon adik-adik untuk mengikuti setiap rangkaian ibadah dengan bersungguh-sungguh dan bersukacita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom ada di Sekolah Minggu HKBP Malang. Kembali lagi kita di ibadah kita pada hari ini, pagi ini, di ibadah kita tanggal 11 April 2021. Ada di Sekolah Minggu, mari kita sama-sama puji Tuhan, kita bernyanyi Kidung Ceria 244, Hatiku Senang. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan bersama-sama. Yesus penebusku,
hatiku senang. Yesus sahabatku, hatiku senang. Dia juga rajaku, hatiku senang. Dia juga rajaku. Ada di sekolah minggu, mari kita berlipat tangan, tutup mata, kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Ada di sekolah minggu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami puji, syukur kami panjatkan atas penyertaan-Mu pada kami hingga pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi kami, kiranya Engkau lingkupi kami agar dapat kami pahami dan kami mengerti firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati juga orang tua kami, mama, papa, adik, kakak, agar selalu sehat, agar selalu terpenuhi berkat daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah doa kami, kiranya Engkau terima dan sempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, bagaimana kabarnya? Kakak harapkan adik-adik di rumah dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya belum? Karena kita akan baca nats firman untuk hari ini. Disiapkan ya Alkitabnya. Kita buka dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Masih ingat Yohanes di perjanjian apa? Gak lupa kan meskipun gak sekolah minggu? Perjanjian baru. Dibuka dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Sudah, kakak akan bacakan dan adik-adik di rumah mengikuti ya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, Injil kita hari ini tadi sudah kita baca, yaitu tentang Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas. Nah setelah minggu lalu nih kita memperingati apa yo, masih ingat nggak? Tanggal 4 kemarin, kebangkitan Tuhan Yesus, yang dimana sebelumnya pada hari Jumatnya adalah kematian Tuhan Yesus. Nah pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari kuburnya, dan Yesus kemudian menampakkan diri. Siapa yang pertama kali ditampakkan Tuhan Yesus? Nah kok tadi kan kita baca Thomas, tapi sebelum Thomas itu ada lagi yang ditampakkan oleh Tuhan Yesus. Siapa yang pertama? Maria Magdalena. Tuhan menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kemudian Maria Magdalena menceritakan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Nah itulah penampakan Tuhan Yesus yang kedua. Dia menampakkan pada murid-muridnya di dalam suatu rumah yang terkunci, tidak jendelanya dan pintunya semua terkunci. Dan yang melihat itu semua murid-murid Tuhan Yesus percaya. Tapi pada saat itu di dalam rumah itu tidak ada si Thomas yang tadi kita sebut Didimus. Tidak ada Thomas di dalam rumah itu. Nah karena excitednya nih murid-murid Tuhan Yesus, ceritalah mereka pada Thomas pada saat Thomas datang ke rumah itu.
Thomas, tadi aku melihat Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus sudah bangkit. Apa jawabnya Thomas? Tadi kita baca di ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, setelah peristiwa itu, si Thomas nggak percaya ini, 8 hari kemudian, pada di dalam rumah yang sama, dengan kondisi tertutup, pintu dan jendela semua terkunci, Yesus menampakkan dirinya kembali. Tetapi pada saat itu dalam rumah ini sudah ada Thomas. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada Thomas? Kita bisa lihat di ayat 27, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Melihat itu, apa yang dilakukan Thomas? Thomas akhirnya percaya setelah melihat, oh iya ini Tuhan Yesus, ada bekas paku di tangannya, ada bekas tombak di pinggangnya. Akhirnya Thomas percaya. Yang dikatakan Tuhan Yesus apa? Berbahagialah engkau yang tidak melihat tetapi percaya. Nah, adik-adik kakak mau tanya deh, kenapa sih kok Thomas ini ragu sebelum dia melihat Tuhan Yesus? Kenapa Thomas merasa ragu ya? Kenapa Thomas merasa tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu bangkit? Padahal Thomas itu adalah pengikut Tuhan Yesus, salah satu dari murid Tuhan Yesus. Tetapi mengapa dia ini tidak mempercayai perkataan-perkataan temannya yang menceritakan bahwa Yesus itu bangkit, Yesus itu menampakkan diri? Kira-kira kenapa adik-adik? Tahu nggak yang di rumah? Thomas baru percaya kalau dia sudah melihat langsung. Dia harus melihat kalau ada bukti bahwa itu benar Tuhan Yesus, ada bekas paku. Nggak mungkin orang sembarangan memaku tangannya kan? Pasti harus ada ada tandanya di tangannya. Baru dia bisa percaya. Kenapa sih adik-adik? Kakak mau tanya, kira-kira apa sih yang bikin? Ada banyak sekali sifat manusia di dunia ini. Ada yang sifatnya penakut, ada yang sifatnya pemberani, ada yang sifatnya pemalu, ada yang sifatnya curigaan, gak mudah percaya sama orang. Banyak sekali sifat manusia. Nah, itu adalah karakter yang Tuhan berikan kepada kita. Begitu juga karakter yang pada si Thomas ini. Dia tidak percaya kepada teman-temannya. Meskipun sudah 3,5 tahun lamanya Thomas ini diajar mengikuti Tuhan Yesus kemanapun, tetapi Thomas tidak mengenal pribadi Tuhan Yesus. Dia nggak percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga. Padahal Tuhan Yesus sendiri sudah pernah berkata bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi Thomas tidak mempercayai Tuhan Yesus. Itu tandanya apa? Thomas tidak cukup mengenal pribadi Tuhan Yesus. Nah, kakak mau bertanya nih buat adik-adik yang di rumah. Bagaimana sih kalau dengan kita sendiri? Kita selalu bilang kalau kita ini anak-anak Tuhan Yesus. Oh kak, aku loh anak sekolah minggu yang rajin pergi ke gereja. Oh, aku anak sekolah minggu yang rajin berdoa. Nah, gimana adik-adik? Apakah sampai saat ini adik-adik percaya Tuhan Yesus? Percaya kalau Tuhan Yesus itu bangkit? Percaya Tuhan Yesus itu mati di kayu salib buat dosa kita? Gimana nih? Percaya nggak? Padahal kita sendiri belum pernah melihat Tuhan Yesus, belum pernah berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, dari nas ini bisa kita ambil, kalau kita beriman, maka kita akan percaya akan Tuhan Yesus, meskipun tidak melihat secara langsung. Jika kita memelihara iman kita, maka kita akan percaya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan ada di dalam hati kita masing-masing. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Coba dibuka ya. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya,
bukan karena melihat. Nah, jadi tidak perlu kita melihat mana Tuhan Yesus, tapi kalau kita beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan hadir di dalam hati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau mengajari kami untuk selalu percaya kepadamu, untuk selalu beriman kepadamu Tuhan, dan kiranya Engkau hadir di dalam hati kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga menyerahkan diri kami, orang tua kami Tuhan dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang selalu melindungi kami Tuhan, menjagai kami Tuhan dalam setiap hari-hari kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu bagi kami hari ini dan esok dan seterusnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik yang di rumah, jangan lupa karena kita masih dalam suasana pandemi, kalau mau keluar rumah gunakan maskernya, rajin-rajin cuci tangannya, gunakan hand sanitizer-nya, dan jaga kebersihan diri. Nah, selamat hari Minggu, shalom. Ada di sekolah minggu di rumah, kebaktian akan selesai. Sebelum selesai, mari kita tutup. Kita bernyanyi dulu ya, dengan judulnya Tanda Paku. Semangat, oke? Mari kita bangkit berdiri. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda toba menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda toba menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Mari adik-adik sekalian minggu, kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang kami muliakan di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur kepadamu Bapa, karena pagi ini, saat ini Kau telah memberikan firman buat kami. Engkau menguatkan kami bahwa Yesus telah bangkit, dan Yesus pun selalu mengunjungi orang-orang yang percaya. Ya Bapa yang di surga, kami pun juga percaya pada masa pandemi ini pun Yesus senantiasa menjaga dan melindungi kami. Kami juga berdoa ya Bapa, berkatilah orang tua kami selalu. Lancarkanlah rezeki dan pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa ya Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari jalanku. Amin. Shalom.